Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Aiza Ausiawinati dengan NIM 2206 03110040 dari kelas kimia B. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Gendral dan Genscape yang telah saya install. Di sini di aplikasi Gendral, ketika kita membukanya maka akan muncul tampilan utama seperti ini. Di sini terdapat lembar kerja warna putih yang bisa kita pakai untuk menggambarkan senyawa apapun. Di sini, kemudian di sebelah kiri terdapat beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar senyawa yang kita inginkan. Di antaranya ada solid bond untuk menggambar ikatan tunggal, kemudian ada eraser yang mana untuk menghapus ketika terjadi kesalahan dalam menggambar. Kemudian di sini ada multiple bond untuk menggambar ikatan rangkap. Kemudian di sini ada teks untuk menambahkan unsur, dan di sini ada masih banyak lagi tools yang bisa kita gunakan untuk menggambar senyawa yang kita inginkan. Oke. Selain tools yang ada di sebelah kiri ini, juga ada beberapa menu seperti edit, view, object, struktur, teks, dan masih banyak lagi di sebelah atas ini. Oke, di sini saya akan menggambarkan senyawa organik asam laktat. Di sini saya pilih tools Gentools, lalu kita tekan pada lembar kerjanya, nanti akan muncul seperti ini di layar, yaitu berapa banyak jumlah atom C yang mau kita tambahkan untuk membentuk sebuah ikatan. Di sini saya pilih 3. Nah, nanti kita tambahkan lagi ikatan tunggal di sebelah sini, di sebelah kiri, lalu ikatan tunggal juga di bagian bawahnya, lalu kita juga pilih ikatan rangkap di bagian atasnya, kita tambahkan. Nah, setelah itu kita balik ke menu view, pilih ke show predictable windows untuk memunculkan tabel periodik. Di sini kita tambahkan unsur oksigen di ikatan tunggal yang bagian bawah. Nah, ini nanti akan membentuk gugus OH di bagian bawah ikatannya. Nah, di sini kita juga tambahkan gugus OH di ujung paling kanan. Nah, kita tambahkan juga di bagian ikatan rangkapnya. Oke. Nah, ini adalah senyawa asam laktat yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya untuk menambahkan nama dari senyawa yang kita telah gambar tadi, yaitu dengan cara klik selection, lalu pilih struktur, pilih convert struktur to name. Nah, nanti akan muncul nama dari senyawa yang kita gambar tadi, yaitu 2-hydroxypropanoic acid. Nah, ini merupakan nama IUPAC dari senyawa asam laktat, yang mana nama latinnya sendiri yaitu asam laktat. Ini nama IUPAC-nya. Lalu kita juga bisa menggambar secara instan. Kalau tadi kan secara manual, sekarang secara instan, yaitu dengan cara klik struktur, lalu pilih convert name to struktur. Nah, kita bisa mengetikkan nama senyawa yang
buat. Di sini asam laktat, saya klik asam laktat. Nah, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul gambar dan nama dari senyawa yang ingin kita buat tadi secara instan. Nah, setelah kita bisa mengetahui cara membuat senyawa atau menggambar senyawa secara manual maupun secara instan, kita juga bisa melihat bentuk 3 dimensi dari senyawa yang kita telah buat tadi, yaitu dengan cara klik view, lalu pilih show champion 3D Horting Window. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensi dari senyawa asam laktat. Ini dapat di-spin untuk melihatnya dari segala arah gitu, karena gambar ini akan memutar gitu, gambar 3 dimensinya. Nah, setelah kita bisa mengetahui gambar 3 dimensi dari senyawa asam laktat, kita juga bisa melihat hasil HNMR dari senyawa asam laktat dengan cara kita selection salah satu gambar ini ya, kan sama-sama asam laktat. Nah, kita selection yang ini asam laktat, terus kita klik struktur. Nah, di sini ada predict HNMR shift. Kita bisa melihat prediction HNMR dari senyawa asam laktat. Nah, ketika kita klik predict HNMR-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada gambar senyawa asam laktat, terus di sini ada estimasi kualitasnya, terus di sini ada grafik HNMR, terus ini ada informasi yang bisa kita baca sendiri di bawah. Nah, untuk ini hasil grafiknya, cara menerjemahkannya yaitu dengan cara mengklik grafik ini, contoh ini yang paling tinggi. Nah, nanti kan akan muncul kotak hijau di grafiknya. Nah, juga terdapat kotak hijau di gambar senyawa yang kita buat tadi. Nah, contoh di sini yang paling panjang grafiknya itu kan terdapat di CH3 yang paling ujung kiri, yang mana itu besarnya 1,3 ppm. Nah, terus di sini milik OH ini besarnya 2,8 ppm. Di sini milik CH besarnya 4,33 ppm. Di sini milik gugus OH paling kiri besarnya 11,0. Nah, dari grafik ini kita juga bisa menentukan kualitasnya. Nah, di yang warna biru di gambar ini kan ada itu kan hasil grafiknya seperti 1,3, 4,33, 2,8 dan 11. Ini itu kan dibedakan warnanya, ada yang warna biru dan warna merah. Nah, ini menunjukkan kualitas dari unsur tersebut. Kayak di sini CH3 kan warna biru ya, hasil ppm-nya yaitu 1,3. Maka CH3 di ujung paling kiri ini, maka dia bersifat baik gitu.
Warna biru-biru ini pokoknya bersifat baik karena dilihat dari estimasi kualitas ini, indikasi warnanya. Nah, kalau yang berwarna merah ini di yang paling kanan ini mengindikasikan bahwa dia itu estimasi kualitasnya itu kasar itu. Kalau ini baik semua. Di CH3, Gus OH, dan ikatan CH di sini. Tuh. Oke. Itu tadi hasil dari HNMR dari asam laktat. Nah, ini ada informasi tambahan di bagian bawah grafiknya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya beralih ke struktur. Oke, kita Ctrl Z untuk kembali. Nah, ini tadi gambarnya. Lalu kita akan cari tahu hasil CNMR-nya. Nah, untuk CNMR di sini kita bisa melihat ada gambar senyawa, asam laktat, terus di sini ada estimasi kualitinya, indikatornya dari warna yang tercantum, terus di sini ada grafiknya, terus di sini ada informasi tambahannya. Nah, di sini kita bisa klik ini grafiknya. Nah, bawah di kotak hijau ini itu milik CH3 dengan besarnya yaitu 21,2 ppm. Kemudian ini milik CH itu sebesar 67,8 ppm. Terus di sini yang paling kiri itu milik dari C yaitu 173,2 ppm yang paling besar. Nah, ini berwarna biru semua mengindikasikan bahwa kualitasnya baik gitu. Berdasarkan estimasi kualitas indicate by color, sesuai warnanya. Kalau biru menandakan bahwa dia kualitasnya adalah baik. Oke, itu tadi hasil CNMR dari senyawa asam laktat. Informasi tambahnya ada di bagian bawah. Lalu sudah, selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi kedua, yaitu GenSCAD. Selanjutnya aplikasi kedua yaitu GenSCAD. Setelah kita menginstal aplikasi GenSCAD dan membukanya, maka akan muncul tampilan utama seperti pada layar. Nah, di sebelah kiri ini terdapat tabel periodik. Nah, selain ada tabel periodik, juga ada beberapa unsur seperti karbon, kemudian hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, dan beberapa yang ada di sini. Kemudian selain itu juga di bagian atas sini ada tools untuk kita menggambar. Di sini ada untuk menggambar secara normal atau garis biasa. Kemudian di sini untuk menggambar continuous. Terus di sini untuk menggambar chains. Terus di sini untuk
Nah, yang ini untuk menggambar ikatan dari suatu senyawa, terus masih banyak lagi. Nah, selain itu di sebelah kanan juga ada tabel of radicals, terus ada benzen, terus ada chlorohexan, terus ada chloropentan, terus beberapa senyawa yang ada di sebelah kanan ini. Oke, selain itu juga ada menu edit, page, tools, template, option, dokumen, dan masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan menggambarkan senyawa organik asam laktat. Saya akan menggambarkan senyawa organik asam laktat. Nah, di sini kita pakai tools draw chains untuk menggambarkan ikatannya. Terus kita pilih unsur atom C. Nah, di sini kita berikan pada layar kerja. Terus kita tarik ini. Nah, ini. Terus kita pilih draw normal untuk menggambarkan tambahan ikatan tunggal di sini. Nah, terus kita ganti dengan atom oksigen di ikatan bawahnya sini. Nah, maka akan membentuk gugus OH. Nah, lalu kita berikan juga pada bagian ujung kanan ikatannya. Nah, lalu kita bikin ikatan rangkap dengan draw normal dari oksigen. Nah, ini adalah senyawa asam laktat. Lalu kita selain bisa menggambar secara manual seperti ini, kita juga bisa menggambar secara instan dengan jumpscare ini, yaitu dengan klik tools. Nah, di sini terus klik generate. Nah, lalu kita bisa memasukkan kode smile ataupun kode INCAL dari asam laktat itu. Di sini saya memilih untuk memasukkan kode smile dari asam laktat, ya seperti ini, yaitu kode smile dari asam laktat yang kita dapat di website PUBChem. Kita klikkan OK. Nah, nanti akan terbentuk senyawa asam laktat secara instan seperti ini. Nah, lebih seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat rumus molekul, berat molekul dari senyawa asam laktat dengan cara yang pertama kita selection dulu gambar senyawa yang kita udah buat.
pilih salah satu aja karena sama-sama asam laktat kan. Nah, ini lalu kita klik tools, calculate. Nah, di calculate ini banyak banget informasi yang bisa kita dapetin, seperti formulanya, terus berat molekul, komposisinya, terus masih banyak lagi seperti di bawah ini. Nah, untuk molekul formulanya ini kita bisa klikkan. Nah, di sini ada molekul formula dari asam laktat, yaitu C3H6O3. Oke, kita close. Terus selain itu kita juga bisa tahu berat molekulnya dengan klik menu tools, terus calculate, terus nah di sini ada berat molekulnya, yaitu sekitar 90,07794. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa lihat gambar secara 3 dimensi dari asam laktat dengan cara ini, 3D viewer. Kita klik ini. Nah, ini adalah senyawa asam laktat yang telah kita buat tadi, ini tadi. Ini yang secara manual dan ini yang secara instan. Nah, untuk gambarnya kita bisa lihat. Nah, ini gambar dalam bentuk disknya. Sini gambar dalam bentuk dots-nya atau titik-titik. Terus ini gambar dalam bentuk ball and stick. Terus ini dalam bentuk stick. Ini dalam bentuk wireframe. Ya. Nah, sudah. Oke, kita kembali ke menu edit. Ini tadi bentuk 3D-nya. Kita kembali. Oke. Nah, ini tadi gambar yang udah kita buat. Nah, setelah itu kita bisa menggambarkan senyawa-senyawa ini tadi. Kita juga bisa menggambar alat-alat laboratorium di aplikasi Jamscat ini dengan cara klikkan menu Open Template Windows. Nah, di sini ada beberapa template kayak senyawa alkaloid, terus karbohidrat, DNA atau RNA, terus ada alat-alat laboratorium, kemudian ada Newman projection, ada orbitals, terus ada Popper's compounds, terus ada steroid, kemudian ada sugar alpha, kemudian ada terpenes. Tuh. Nah, untuk alat laboratorium kita bisa
klikkan aja background class di sini. Nah, nanti kita klik di lembar kerjanya kayak gini. Nah, ini itu tadi. Nah, untuk menambahkannya di lembar kerja seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.